Halo Sobat Scaper, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Dan tentunya masih setia bermain Aquascape. Ketemu lagi di channel Sona Aquascape, channel yang akan membahas seputar Aquascape. Jadi pada video kali ini saya akan mereview salah satu koleksi ya, koleksi Aquascape Low CO2. Jadi sebelum proses review, akan saya kasih sedikit penjelasan ya tentang Aquascape Low CO2. Jadi Aquascape Low CO2 itu merupakan aquascape yang di dalamnya berisi tanaman yang bisa hidup dengan kadar CO2 rendah. Jadi bukan berarti tanaman yang bisa hidup tanpa CO2 ya. Karena CO2 ini merupakan aspek penting dalam proses tumbuh kembang sebuah tanaman. Dari mulai fotosintesis dan juga pertumbuhan mereka. Jika mereka mendapatkan suplai CO2 yang cukup, tentunya tumbuh kembang dari si tanaman ini akan semakin optimal. Dan dari mana sih si tanaman ini bisa memenuhi kebutuhan CO2-nya? Nah, ketika kita memasukkan ikan, keong, udang, nah dari situlah si tanaman ini mendapatkan suplai CO2. Dan juga tentunya ketika kita mengganti air atau water change. Nah, untuk itu tanaman-tanaman yang masuk klasifikasi low CO2 sangat spesial ya. Jadi ketika kita akan membuat aquascape dengan budget yang cukup rendah, bisa kita memilih membuat aquascape dengan tanaman yang bisa hidup dengan kadar CO2 rendah. Jadi segitu dulu penjelasannya, kita langsung ke proses review. Jadi untuk review yang pertama, kita akan mereview soil. Untuk soil yang saya gunakan di sini, soil lokal ya, merek Plantasia soil. Jadi soilnya berwarna merah ya. Kalau umumnya kita lihat di pasaran berwarna hitam ya. Kalau yang ini berwarna merah. Kekurangan dari si soil yang satu ini, ketika awal setting, tanin yang terkandung di dalam soilnya ini keluar ya. Jadi airnya itu berwarna kekuning-kuningan. Harus kita pakai penjernih air lagi agar tanin yang terkandung di dalamnya itu mudah terserap dan menjadi cepat bening. Untuk hardscape saya gunakan kayu rentek dan juga rasa mala. Jadi ini sisa bongkaran tank yang sebelumnya ya. Jadi taninnya benar-benar sudah menghilang. Dan untuk hardscape yang lain saya selipkan sedikit lava rock atau batu lahar ya. Untuk substrat kita pakai merek Plantasia, kemudian hardscape kita pakai kayu rentek dan rasa mala, kemudian ditambahkan sedikit lava rock atau batu lahar. Kita ke proses review tanaman. Nah, untuk jenis tanaman yang saya pakai di sini, untuk tanaman yang bagian belakang atau background, saya gunakan cryptocorin karena cryptocorin merupakan salah satu jenis tanaman yang masuk ke klasifikasi low CO2. Jadi tanaman ini sangat gampang perawatan ya. Selain gampang perawatan, si cryptocorin ini juga cepat sekali bertumbuh kembang dan mengeluarkan tunas-tunas baru yang sangat banyak ya. Jadi prosesnya sangat cepat. Maka dari itu, ini salah satu rekomendasi tanaman low CO2 untuk kalian ya ingin memulai bermain aquascape. Dan untuk tanaman yang selanjutnya, ini adalah salah satu tanaman yang karakter pertumbuhan yang sedikit lambat. Nah, yaitu Anubias. Nah, untuk jenis Anubias yang saya pakai di sini ada Anubias nana dan juga Anubias petit. Jadi untuk penempatannya bisa kita tempatkan di middle ground atau bagian tengah dan juga bisa untuk foreground atau bagian depan. Jadi untuk proses tanam si Anubias ini harus kita selipkan di sela-sela hardscape. Jadi tidak bisa langsung kita tancapkan ke soil ya. Nah, untuk tanaman yang terakhir saya gunakan Sagittaria. Nah, untuk jenis tanamannya ini kita tempatkan di bagian depan atau foreground. Jadi itu adalah beberapa jenis tanaman yang saya pakai di aquascape low CO2 ini ya. Ada cryptocorin, ada Anubias, dan juga ada Sagittaria. Sebenarnya di sini ada salah satu tanaman
endemik ya, endemik kita dari Kalimantan, yaitu Buce palandra. Cuman karena sudah sangat jarang saya rawat ya, jadi dia melting dan mungkin bisa terselamatkan lagi, semoga. Dan untuk kelengkapan yang lain ada filter hang on HOB, hang on back. Kalau yang saya pakai merek Amara tipe 502 yang dilengkapi dengan skimmer. Dan untuk lampu saya gunakan Candela seri Z. Yang ini set 30, jadi sudah sesuai dengan ukuran tank ya. Untuk filter juga sudah sesuai dan sangat cukup untuk memfiltrasi kotoran yang ada di aquascape ini tentunya. Jadi segitu dulu review dari saya ya. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin bermain aquascape. Dan untuk kalian, sobat scaper dimanapun kalian berada, semoga video ini menginspirasi, bisa mengedukasi, jaga kesehatan kalian, terus bermain aquascape, dan tentunya maju terus aquascape Indonesia.